Selamat pagi Sobat Tani Mamor, selamat berjumpa kembali dengan Pak Ugeng Channel. Di kesempatan pagi hari ini, pagi yang redup ya, karena luar biasa ini cuacanya. Beberapa hari sudah tidak ada panas sama sekali ya Sobat Tani Mamor. Tidak tahu ini ceritanya gimana cuaca ini, padahal ini bulan 7 ya Sobat Tani Mamor. Tapi kenapa curah hujan masih begitu tinggi ya Sobat Tani Mamor. Ya, mudah-mudahan curah hujan yang tinggi ini tidak mengganggu hasil panen timun Pak Ugeng ini nanti ya Sobat Tani Mamor, karena khawatirnya Pak Ugeng karena kandungan nitrogen di air hujan yang tinggi, takutnya nanti bisa mengganggu pembuahan di timun Pak Ugeng ini. Mudah-mudahan tidak ya Sobat Tani Mamor. Mudah-mudahan tidak merusak ya. Bisa kita lihat bersama Sobat Tani Mamor, ini adalah timun Pak Ugeng ya. Sudah mulai berbuah ini, kelihatan sudah agak besar. Lumayan bagus juga ini Sobat Tani Mamor, kelihatan halus-halus ya. Mudah-mudahan timun ini bisa gede sempurna ya, bisa menjadi buah yang bisa kita panen nanti. Dan minta doanya ya Sobat Tani Mamor, mudah-mudahan panennya nanti bisa menemukan harga yang bagus pula ya, karena kita para petani pasti setelah kita bisa menanam dengan baik, tentunya kita juga mengharapkan hasil yang baik pula, terutama kalau kita panen bisa menemukan harga yang bagus, karena kalau harganya mahal, hasilnya akan banyak pula rupiahnya ya Sobat Tani Mamor. Kita bisa lihat bersama ya Sobat Tani Mamor, ini ujung-ujungnya pupus-pupusnya timun ini sudah bisa melampaui lanjaran yang di atas ya. Berarti memang benar-benar pentumbuhannya bagus sekali ini. Terlihat dari jauh sudah menghijau ya, menghijau merata, pertanda pertumbuhan timun ini juga sudah merata ya Sobat Tani Mamor, sehatnya. Bagi para pemula ya Sobat Tani Mamor, yang ingin menanam timun versi Pak Ugeng ini, monggo bisa bergabung ya, monggo diterapkan tanam timun versi Pak Ugeng ini. Jaraknya ya seperti itu, 70 cm, dan kalau dipangkas ya Sobat Tani Mamor, kita harus kasih jarak yang agak lebar kalau dipangkas, karena nanti kalau dipangkas tunas-tunas bawahnya dia akan menjurul keluar. Kalau kita jarak dengan rapat, kita tanam dengan jarak rapat, maka tunasnya tidak akan muncul ya Sobat Tani Mamor, karena kurangnya hawa, kurangnya udara yang masuk ke bawah tanaman ya Sobat Tani Mamor. Kita bisa lihat fisiknya Sobat Tani Mamor, ini daun-daunnya juga bagus ya, yang di atas ya bisa kita lihat seperti ini. Lumayan bagus ini Sobat Tani Mamor, timun Pak Ugeng ini. Nah dia bisa kita lihat ya, bisa dilihat dari kejauhan sudah hijau merata. Kelihatan sehat sekali ya Sobat Tani Mamor. Jadi seperti itu ya Sobat Tani Mamor. Ini untuk pembelajaran kita ya Sobat Tani Mamor, untuk percontohan aja ini Pak Ugeng, karena pada kesempatan kali ini Pak Ugeng menanam di dua tempat yang berbeda ya Sobat Tani Mamor, tanaman timun ini. Yang lahan pertama ini Pak Ugeng tanami dengan metode dipangkas dan dengan jarak yang jarang, 70 cm. Tetapi di lahan kedua Pak Ugeng tanam dengan jarak tanam 40 cm, tapi tidak dengan dipangkas Sobat Tani Mamor. Nanti kita buktikan mana yang lebih baik. Apabila ini yang lebih baik, maka kita akan terapkan
metode yang ini untuk penanaman di lahan akan datang ya Sobat Tani Makmur. Bisa kita lihat ya Sobat Tani Makmur, sudah muncul buah-buahnya ini. Lumayan nih, satu batang ini sudah ada 6 sampai 8 buah yang sudah membesar. Pertanda memang benar-benar bagus ini pohon ini kesehatannya. Buktinya bisa kita lihat ya Sobat Tani Makmur, begitu banyak buahnya yang bergelantungan. Seperti itu. Mudah-mudahan ini nanti bisa sukses sampai panen ya, tidak terjadi gagal panen ya Sobat Tani Makmur, karena Pak Ugeng juga was-was sekali ini dengan curah hujan yang begitu tingginya, khawatir nanti buahnya rontok ya Sobat Tani Makmur, karena di air hujan itu mengandung nitrogen yang cukup tinggi. Seperti itu Sobat Tani Makmur ya. Nah, ini bisa kita lihat Sobat Tani Makmur, walaupun batangnya tidak terlalu besar tapi buahnya lumayan banyak. Ini karena jaraknya jarang ya Sobat Tani Makmur, dia longgar jadi udara bisa masuk sempurna, kelembapannya terjaga, jadi bisa tumbuh normal, tidak terlalu lembab ya tempatnya. Seperti itu Sobat Tani Makmur. Nah, ini bisa kita lihat ya, banyak sekali buahnya, lumayan. Mudah-mudahan nanti panennya juga bisa bagus ya Sobat Tani Makmur. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa Pak Ugeng sampaikan, yang bisa Pak Ugeng sharingkan ya Sobat Tani Makmur, untuk menambah ilmu kita dalam bertani, untuk menambah pengalaman kita dalam budidaya palawija ya, khususnya untuk para pemula ya, yang belum pernah bertani atau masih awam, yang masih belajar, bisa digunakan teori tanam versi Pak Ugeng ini ya Sobat Tani Makmur.